Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, mata kuliah Teori Bilangan akan membahas tentang bilangan prima. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Raja Siregar dengan NIM 2416044. Yang kedua, saya sendiri, Roza Armanda dengan NIM 2419074. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, latar belakang bilangan prima. Beberapa dewasa terakhir ini, bilangan prima sebagai bilangan bulat yang memiliki sifat keterbagian yang unik mulai menemukan banyak aplikasi di dunia nyata. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan komputer sebagai alat itu yang mulai beralih menjadi perangkat wajib sehari-hari. Dari pemakaian teknik komputer tersebut mulai dirasakan pentingnya keamanan dan kerahasiaan data. Dari sinilah kemudian bilangan prima mulai dilirik sebagai solusi untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Identifikasi atau perumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, apa definisi bilangan prima? Yang kedua, bagaimana sifat-sifat bilangan prima? Yang ketiga, bagaimana teorema bilangan prima? Yang keempat, bagaimana uji keprimaan? Masuk ke pembahasannya. Definisi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Angka 12 bukan merupakan bilangan prima sebab dapat habis dibagi oleh angka 2, 3, dan 4. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Banyak bilangan prima adalah tak terhingga. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua bilangan bulat P disebut prima jika dari semua bilangan 2, 3, 4 sampai seterusnya P dikurang 1 tidak ada satupun yang membagi P. Hal ini karena bilangan yang mungkin membagi P hanya bilangan yang lebih kecil atau sama dengan P. Dari penjelasan tersebut cukup jelas peran besar bilangan prima pada bilangan lain atau bilangan komposit. Contohnya, untuk mengetahui semua faktor pembagi sebuah bilangan komposit, kita cukup menuliskan bilangan tersebut sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Lalu, menentukan faktornya melalui kombinasi dari bilangan-bilangan prima tersebut. D. Sifat-sifat bilangan prima. 1. Terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima. Misal terdapat hingga banyak bilangan prima, sebut saja sebanyak n, maka misalkan P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 5, P4 sama dengan 7, sampai pembilangan prima terakhir. Sekarang perhatikan bilangan prima P sama dengan P1, P2, P3, sampai Pn tambah 1. Berdasarkan teorema dasar aritmatika, P pasti memiliki minimal satu faktor prima, sebut saja P. Namun bilangan prima hanya terdiri dari P1, P2 sampai Pn, sehingga P haruslah sama dengan salah satu dari P1, P2 sampai Pn. Artinya, selain P pembagi P, juga P pembagi P1, P2, P3 sampai Pn. Akibatnya, P pembagi P dikurang P1, P2, P3 sampai Pn atau P pembagi 1. Tetapi tidak mungkin bilangan prima membagi 1. Artinya terdapat tak hingga banyak bilangan prima. Pembuktian Euclid ini merupakan contoh sebuah pembuktian elegan dengan menggunakan kontradiksi. Hasilnya terbukti terdapat tak hingga banyak bilangan prima. 2. Bilangan prima Kn lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat 2 pangkat n kurang 1. Dalam bahasa matematika, jika Pn adalah bilangan prima Kn, maka Pn kecil sama 2 pangkat 2 pangkat n kurang 1. Pembuktiannya menggunakan induksi matematika. Untuk n sama dengan 1, maka P1 kecil sama 2 pangkat 1 kurang 1 menghasilkan 2. Benar. Beberapa sifat penting bilangan prima. Yang A, semua bilangan prima merupakan bilangan ganjil kecuali 2. Yang B, banyaknya bilangan prima yang tidak akan melebihi x adalah pi dikali x kecil dari x. Yang C, teorema Hadamard-Poiseuille menyatakan bahwa banyaknya bilangan prima untuk x sama dengan tak terhingga dinyatakan dengan pendekatan pi tak terhingga x per log x.
Yang D, ada tak hingganya banyaknya bilangan prima. Yang E, setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 mempunyai bilangan pembagi prima. Yang F, jika N adalah bilangan komposit, maka N mempunyai suatu faktor prima yang lebih besar dari akar dari N. Yang G, setiap bilangan bulat lebih dari 1 dapat dinyatakan secara tunggal sebagai hasil pergadaan dari bilangan-bilangan prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Raja Siregar dengan NIM 2416044. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Roza Armanda. Di sini saya akan menjelaskan poin pada slide ke-8, yang dimana poin C yaitu teorema bilangan prima. Baik, dua buah bilangan dikatakan saling prima jika faktor persekutuan terbesar FPB dari dua bilangan tersebut adalah 1. Istilah lain dari saling prima adalah komprima atau prima relatif. Jadi, definisi saling prima dapat dituliskan sebagai berikut. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan prima relatif jika A, B sama dengan 1. Teorema 6.4 yang berbunyi, jika sisa pembagian B oleh A adalah prima relatif dengan A, maka B juga prima relatif dengan A. Bukti, misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat dan A sama dengan 0, maka menurut algoritma pembagian diperoleh B sama dengan A ditambah R. Teorema 6.5 yang berbunyi, jika N bilangan asli, maka N mempunyai faktor prima terbesar P, sehingga P. Bukti, misalkan tidak benar bahwa N mempunyai faktor prima terbesar P, berarti N paling sedikit mempunyai dua faktor P dan Q besar. Dengan demikian, N sama dengan PQ besar, atau N sama dengan PQ besar dari N. Hal ini menunjukkan suatu kontradiksi N besar dari N, yang berarti mempunyai faktor prima terbesar P. Uji keprimaan. 1. Uji keprimaan brute force. Sebuah bilangan P dapat dikatakan prima jika tidak satu pun di antara 2, 3, 4, sampai seterusnya sampai dengan P kurang 1 yang membagi P. Fakta ini dapat kita pergunakan sebagai langkah pengujian keprimaan suatu bilangan. Langkahnya cukup sederhana. Kita misalkan terdapat sebuah bilangan N. Tentukan remainder dari pembagian N oleh 2, 3, 4 sampai dengan N dikurang 1. Jika ditemukan remainder sama dengan 0, maka langsung outputkan tidak prima. Jika tidak, lanjutkan hingga N dikurang 1. Jika tidak ditemukan satu pun remainder yang 0, maka outputkan prima. 2. Sieve of Eratosthenes, penyaringan Eratosthenes. Kasusnya seperti ini. Diberikan sebuah himpunan bilangan bulat, akan ditentukan bilangan mana saja yang prima dan mana yang komposit. Salah satu cara yang umum digunakan yang paling awal ditemukan, dan yang paling sederhana adalah penyaringan Eratosthenes. Bab 3 penutup. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, bilangan prima adalah bilangan lebih besar dari 1 yang hanya dapat dibagi oleh dua bilangan berbeda, yakni bilangan itu sendiri dan 1. Dengan kata lain, bilangan prima tidak dapat difaktorisasi menjadi bilangan lain. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang bukan termasuk bilangan prima. Bilangan komposit
juga dapat didefinisikan sebagai faktorisasi dari bilangan bulat, atau dapat juga diartikan bahwa bilangan komposit adalah merupakan hasil perkalian antara dua bilangan prima atau lebih. Yang kedua, teorema bilangan prima. Jika sisa pembagian B oleh A adalah prima relatif dengan A, maka B juga prima relatif dengan A. Setiap bilangan bulat n besar 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima dengan perkataan jika n dan n adalah bilangan komposit, maka ada bilangan prima P, sehingga Pn setiap bilangan bulat n besar 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Jika n suatu bilangan komposit, maka n memiliki faktor k dengan 1 kecil dari k. Jika n bilangan asli, maka n mempunyai faktor prima terbesar P, sehingga P